亲爱的姐妹们平安，感谢上帝，我们又再一次在网上见面。让我们来唱一首诗歌，天父必看顾。Selamat sore ibu-ibu sekalian, puji syukur kepada Tuhan. Kita bisa berjumpa lagi di online ini. Mari kita angkat satu puji-pujian. Tuhan memelihara engkau. Janganlah takut kesusahan. Kenapa? Karena Tuhan memelihara kita. Walaupun dunia banyak kesusahan, tapi Tuhan memelihara orang yang bersandar kepadanya. Tian Fu Pi Kan Ku. 人遭何事不要惊怕，天父必看顾你，必将你藏他恩赐下，天父必看顾你，天父必看顾你，时时看顾，处处看顾，他必要看顾你，天父必看顾你。Dalam susah dan kecewa, Tuhan memelihara. Bila ditimpa mara bahaya, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara, memelihara engkau sepanjang umurmu. Engkau niscaya Tuhan kaya, Tuhan memelihara. Dalam cobaan yang menjaga, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara, memelihara engkau sepanjang umurmu.我们一起来看两段的圣经。我们先看路加福音di 8 章1到3节。Kita akan lihat dua bagian firman Tuhan. Yang pertama kita buka kitab Injil Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 3. Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Saudara, 请听我来念. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan di dalam bahasa Mandarin, kemudian saya akan baca di dalam bahasa Indonesia. 路加福音第8章第1节到第3节。过了不多日，耶稣周游各城各乡，传道宣讲上帝国的福音。和他同去的有12个门徒，还有被鬼所附、被疾病所累、已经治好的几个妇女，内中有称为莫大拉的玛利亚，曾有7个鬼从她身上赶出来，又有希利的家宰胡撒的妻子约亚娜，并苏珊娜和好些别的妇女，都是用自己的财物供给耶和华和门徒。Lukas pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 3 demikian bunyinya. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat.
atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan, melayani tim rombongan Yesus dengan kekayaan mereka. 第二段，我们读马太福音27章 bagian yang kedua, Injil Matius pasal yang ke-27. Matai Fuing 27章55-56 节. Matius pasal yang ke-27 ayat 55 sampai 56. 55 sampai 56. Matai Fuing 第27章55到56节，这样说：有好些妇女在那里远远地观看，她们是从加利利跟随耶稣来服侍他的，内中有莫大拉的玛利亚，又有雅各和约西的母亲玛利亚，并有西比泰的2个儿子的母亲。Matius 27 ayat 55, 56, demikian bunyinya. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Mari kita berdoa. 天父上帝，愿你正式接着你的话对我们说话，让我们知道我们做一个姐妹，我们生命的价值是什么。Bapa Surgawi, kiranya Engkau bicara kepada kami melalui firman Tuhan, supaya kami para ibu-ibu, para wanita mengetahui nilai hidup kami di dalam dunia ini. Dengarlah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 姐妹们，今天我们将论理道的第9课。Hari ini kita belajar etika dan moral, pelajaran yang ke-9. 那么上个月呢，我们也是讲妇女，但是从旧约。这个月呢，我们也讲妇女从新约。Minggu lalu kita juga bicara tentang perempuan, pelajaran ke-8 di dalam kitab Perjanjian Lama. Dan hari ini kita melihat perempuan di dalam Perjanjian Baru. 那么我们已经看了很多关于在旧约圣经研讨过上帝怎么样对待妇女，是不是？神不但保护以色列的妇女，神也保护非以色列外邦的妇女，甚至保护女性的奴隶跟在战争中被掳的女俘虏。Saudara, kita sudah mempelajari dari Alkitab Perjanjian Lama, kita melihat bagaimana Allah memperlakukan para wanita. Allah bukan saja melindungi wanita-wanita Israel, umat pilihannya, tetapi Allah juga melindungi wanita-wanita yang bukan orang Israel. Bahkan Allah melindungi wanita-wanita yang menjadi budak zaman dulu. Ya, budak siapa sih? Bukan siapa-siapa, tapi Allah jaga. Allah melindungi mereka, walaupun mereka bukan orang Israel, walaupun mereka bukan orang Yahudi. Ya, seorang budak perempuan. Tapi Tuhan menjaga, Tuhan melindungi mereka pakai hukum. Yung fali lai pauhu. Bahkan orang-orang yang ditawan, kalau perang kan ada yang ditawan laki perempuan gitu ya. Nah, jadi tawanan-tawanan wanita Tuhan pun jaga, Tuhan pun lindungi mereka. Itu kita sudah lihat ya pada bulan yang lalu. 那么今天呢，我们要从新约圣经学习一下，看看主耶稣对妇女的态度又是如何。基督教怎么样看妇女呢？
Hari ini kita akan belajar dari kitab Perjanjian Baru. Tadi kita baca 2 bagian ya, padahal banyak, saya hanya pilih 2 bagian. Jadi di sana kita melihat bagaimana kekristenan, khususnya bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan wanita. 那么上一回我们曾经提过，上帝起初造人的时候是造男造女，所以在神的眼中，男的女的都是一样的，平等的。可是后来人犯罪，人犯罪之后，人性就改变。人性一改变的时候呢，人呢，这个犯的罪了越来越多，罪恶越来越蔓延。犯罪的男人就欺负女人了，因为女人的身体比较软弱，是吗？女人就被欺负，所以不论是东方世界或是西方世界，都有重男轻女的现象。从前是这样，现在还是这样，虽然不太明显，但是有的时候是很明显的。Saudara sekalian, waktu Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan laki-laki dan Allah menciptakan perempuan, menciptakan Adam dan kemudian menciptakan Hawa. Tapi kemudian manusia jatuh di dalam dosa, dan dosa sudah merubah sifat manusia, entah itu laki, entah itu perempuan. Ya. Jadi sifat manusia setelah manusia berdosa, sifat manusia menjadi berubah. Adam dulu sayang kepada Hawa. Waktu Tuhan sudah menciptakan Hawa, dibawa ke hadapan Adam, Adam begitu senang dan begitu excited, dia bilang, ini adalah tulang dari tulangku dan daging daripada dagingku. Dia akan disebut perempuan. Tetapi setelah mereka jatuh di dalam dosa, Tuhan tanya, hei, kenapa kamu bersembunyi dari hadapanku? Apakah kamu sudah makan buah yang aku larang? Langsung Adam bilang apa? Itu dia tuh perempuan. Ya. Dulu dia bilang apa? Ini adalah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Sekarang waktu Tuhan tanya, siapa yang makan buah ini? Dia mau dorong tanggung jawab. Dia bilang, itu perempuan yang engkau Tuhan taruh di sisiku, dia tuh yang kasih saya makan. Saya makan dah. Ya, nah. Cinta kasih suami kepada istri berubah. Dosa masuk ke dalam diri manusia. Dan dosa itu makin lama makin meluas, makin meluas, makin meluas. Dan karena tubuh fisik wanita lebih lemah kan ya, laki kan kuat, ya kan? Kalau mau berantem sekali tonjok kalah pasti kita, ya. Nah, jadi karena 因为女人的体质比男人弱，是不是？所以男人就欺负女人了。就有重男轻女，不论是东方也好，西方也好，从前是这样，现在还是这样，虽然比较好一点。Saudara, jadi karena fisik wanita lebih lemah dari pria, ya, jadi ada fenomena dunia ini, ya, dunia ini, laki-laki dihormati dan perempuan diremehkan. Mau komentar? Nanti ditonjok. Ya, jadi fenomena ini apa ya? Menghargai pria, tidak menghargai wanita, bukan saja terjadi di dunia timur, di dunia barat juga demikian, di Amerika juga demikian, saudara. Nah, 甚至于呢，现在虽然有我们说男女平等， sekarang kita bilang ya laki sama perempuan sama, ngomong sih begitu. Tapi faktanya kan beda, tetap beda. Ya, ada pelecehan sama Sintesaurau, pelecehan terhadap wanita. Seperti itu. Banyak yang dari waktu ke waktu kita lihat tentang hal itu, saudara. Ya. 甚至于现在有女权运动, sekarang kan ada apa? Gerakan feminisme. Oh, wanita mau, yuk kita dua lawan dia. Bagaimanapun juga masih tetap yang berperan adalah pria. 所以呢，我们看见这个是到这个时代还有重男轻女的现象。Sampai sekarang ini tetap masih ada fenomena menghargai laki-laki dan meremehkan perempuan. 那么在新约圣经时代的写圣经的时代，这个新约圣经
时代大概是这个是罗马帝国统治这个的时代。我们看见，在这个罗马的社会呢，很多妓院、妓女，很多妓院，这个妓院是很普遍的。在罗马卖淫的这个业务是很普遍的。Saudara, pada zaman penulisan Alkitab Perjanjian Baru, ya. Jadi waktu zaman Tuhan Yesus, negara Israel, negara Yahudi itu sudah dijajah oleh kerajaan Roma. Roma jadi jagoan, ya. Saudara tahu? Itu zaman Tuhan Yesus ya, 2000 tahun yang lalu, Roma. Di Roma itu banyak sekali tempat-tempat pelacur. Bukan sekarang aja. Banyak tempat-tempat pelacur. Jadi industri pelacuran itu sudah umum. Nggak masalah, mereka nggak rasa malu, saudara. Orang Roma seperti itu. 所以这是罗马人生活的一个部分，嫖妓是罗马人生活的一个部分，ya. Main pelacur itu adalah sebagian kehidupan orang-orang Roma zaman kuno, zaman Tuhan Yesus. Ya. 那么他们公开，他们也不怕人笑话，terang-terangan mereka nggak takut ditertawakan. 他们觉得这是很平常，sah-sah saja, umum-umum saja seperti itu. Ya. 你知道吗？在公元4世纪，罗马社会最少有45家的妓院。Pada abad keempat, ya, di masyarakat Roma paling sedikit ada 45 tempat pelacuran. Seperti itu. 主耶稣的时代是罗马称霸的时代。Zaman Tuhan Yesus adalah zaman orang-orang Roma yang menjadi jagoan. Yesus lahir di negara Israel, negara Yahudi. Tapi negara Yahudi sudah dijajah oleh Roma. 就在这样的一个时代，耶稣基督教带来了上帝的道德伦理的标准。Di dalam zaman seperti itu, zaman yang orang Roma menjadi jagoan, ya, yang banyak sekali main pelacur, yang homoseks, kira sekarang ada? Dari zaman dulu 2000 tahun yang lalu sudah ada, sudah di dalam Alkitab ada catatan seperti itu. Ya. Nah, saudara, di dalam latar belakang yang seperti itu, kekristenan, Yesus Kristus membawakan satu standar, ukuran, moral, dan etika. Jadi sangat kontras sekali. 这个非常的相对，罗马人的生活很放荡。 但是耶稣基督带来一个上帝的新的标准。Saudara, orang-orang Roma hidupnya itu ya lesbi, ya homo, ya main pelacur, ya, saudara. Tetapi di dalam zaman seperti itulah Tuhan Yesus membawakan satu standar, ukuran Tuhan, moral, etika menurut pandangan Tuhan. Jadi sangat kontras sekali seperti itu. 那么，虽然我们看见从以前到现在都是如此啊，基督教就告诉他们，耶稣基督告诉他那个时代的人，离婚虽然是一个事实，但是离婚不是神的旨意。Saudara, perceraian dari dulu sampai sekarang juga ada ya. Tapi Tuhan Yesus memberitahukan kepada orang-orang zaman itu, termasuk orang Roma juga tahu kan, dia menjajahkan mereka ya, saudara. Walaupun bagi orang Roma bercerai ya udah biasa aja bercerai, yang nikah lagi seperti itu. Tapi Tuhan Yesus berkata, Yesus说，起初神造人的时候，一个男的，一个女的。Dari awal waktu Allah menciptakan manusia, satu laki-laki, satu perempuan, satu suami, satu istri. Walaupun waktu zaman Tuhan Yesus juga banyak perceraian terjadi, itu memang fakta. Tapi fakta bukan berarti benar. 是吗？很多离婚的事情这是事实，但是事实不一定是对的，是不是？所以你看圣经里面主耶稣说什么？ Dalam Alkitab apa kata Tuhan Yesus?
Ya, perceraian itu memang ada. Bahkan di dalam kitab Musa juga ada. Tapi itu bukan perintah Tuhan. 虽然在摩西的法律里面有讲到离婚的事，但是这不是神的旨意。Ya, fakta sih fakta. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Tapi itu bukan kehendak Tuhan perceraian. Bukan kehendak Tuhan. Ini sesuatu yang baru ya bagi orang Roma. 对罗马人来说，有这么这回事，是的。耶稣基督就把上帝原来对婚姻、对家庭的旨意告诉他那个时代的人。Jadi Tuhan Yesus memberitahukan kepada orang-orang di zaman itu, bahkan dicatat di dalam Alkitab, rencana Allah yang dari semula adalah satu pria, satu wanita. Jadi satu suami, satu istri. Kecuali yang satu meninggal. Itu kehendak Allah. Betapa berbedanya. 多么的不一样，跟罗马的时代。那么现在我们要看看圣经里面记载有很多很多，我们会看见耶稣基督怎么样对待他当时的妇女，耶稣基督对女人的态度是怎么样。Saudara, kita akan melihat dari Alkitab bagaimana Tuhan Yesus bersikap terhadap perempuan-perempuan di zaman dia. Perempuan yang muda, perempuan yang tua, ya. Bagaimana Yesus memperlakukan, bagaimana sifat Tuhan Yesus memperlakukan para wanita. 圣经里面有很多很多的例子， banyak sekali contoh-contoh. Saya hanya ambil beberapa saja. 我只有拿几个例子。第一，我们看见耶稣基督的母亲玛利亚。Yang pertama, saya ambil contoh Ibu Yesus Maria。这个玛利亚生下耶稣的时候，还是一个处女，她订了婚，但是她还是处女。Saudara, waktu Maria melahirkan Yesus, Maria masih seorang gadis perawan, sudah tukar cincin, tapi dia melahirkan anak. Anak ini bukan anak sama calon suaminya, bukan. Dia melahirkan Yesus. 在那个时候，当玛利亚怀孕的时候，约瑟他的未婚夫听到了，我的未婚妻结婚，怀孕了，一定是不好的。他想，我想不到看着那还是好的，为什么她怀孕呢？所以呢，圣经就记载，约瑟他的未婚夫想暗暗的把它休掉，休掉就是解除婚约的意思。Ini saudara, waktu calon suami Maria mendengar mengetahui bahwa Maria mengandung, dia sangat kecewa ya. Nggak disangka ya, kelihatannya alim-alim paling sanggup nih ya. Karena Yusuf tahu, ini hamil bukan dari saya, pasti dari orang lain ini. Dulu kan nggak ada WA, nggak ada telepon, ngomel-ngomelin begitu ya, nggak ada. Cuma dengar juga rumahnya jauh, mau ke sana ke sini kan susah. Jadi calon suami Maria, Yusuf, udah dengar Maria hamil. Dia juga bergumul. Dan dia mulai berpikir, bagaimana ya saya mau batalkan janji pernikahan itu mau dibatalkan. 圣经怎么说呢？上帝就派天使告诉耶稣说，你不要误会，玛利亚所生的儿子是什么呢？必要称为圣子。Tuhan mengutus malaikat berkata kepada Yusuf, Yusuf jangan takut. Hamilan kandungan Maria bukan dari manusia, tapi dari Roh Allah. 在天使还没有告诉约瑟以前，天使先跟玛利亚说。Sebelum malaikat Allah berkata kepada Yusuf menjelaskan hamilan kandungan dari Maria, Allah mengutus malaikat terlebih dahulu beritahu kepada Maria.
上帝要用你, Tuhan mau memakai kamu. Kamu akan melahirkan seorang anak. Maria 说我还没出嫁，怎么有事呢？Maria berkata, saya belum pernah menikah, saya belum tahu laki-laki. Bagaimana saya bisa melahirkan anak? 天使说，你所要生的必称为神的儿子，必称为神的儿子。在人是不能的，在神没有一句难成的事。Jadi malaikat berkata, bagi manusia tidak mungkin. Mana mungkin seorang gadis bisa melahirkan? Kecuali dia menceng. Dia tidak menceng. Dari mana hamilannya? Dari Tuhan. Ya, jadi Maria bilang, saya belum pernah menikah, bagaimana bisa melahirkan? Malaikat berkata, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan dari tidak ada bisa bikin jadi ada. Kenapa tidak bisa? Bagi saudara dan saya tidak bisa. Saudara jangan lupa, ini dicatat di dalam Injil Lukas. Lukas adalah seorang dokter. Lukas adalah seorang dokter. Dokter pasti tahu orang nggak menikah, belum menikah nggak bisa punya anak. Tapi Lukas tahu. Lukas percaya ini adalah satu perbuatan Tuhan. Jadi Yesus dilahirkan oleh seorang gadis Maria, orang yang kudus, yang suci. Tuhan pakai dia. 所以呢，按肉身来说，secara fisik Maria 是耶稣的母亲， secara fisik Maria adalah ibu Yesus. 可是从灵性上来说，secara rohani, Yesus 是 Maria 的主。Secara rohani, Yesus adalah Tuhannya Maria. Ajaib ya saudara, 这是很非常奇妙的。在玛利亚写的诗歌里面，他也承认。Di dalam pujian nyanyian Maria juga mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. 所以在他的诗歌里面，玛利亚说：“我心尊主伟大，我灵以神我的救主为乐。” Saudara, di dalam nyanyian pujian Maria dia berkata, hatiku bergembira kepada Tuhan juru selamatku. Jadi Maria mengakui bahwa kandungannya, anak yang akan dilahirkan adalah Tuhannya. Ajaib ya, anaknya tetapi juga Tuhan. Jadi kelahiran Yesus bukan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Saudara dan saya dilahirkan karena papa mama kita, bukan? Yesus dilahirkan bukan karena pernikahan Maria dan Yusuf. Karena kita berdosa, saudara. Manusia berdosa ya. 人是有罪的. Jadi laki-laki berdosa, perempuan berdosa, suami istri ya mereka menikah. Kita juga orang berdosa. Daud berkata, 我在母亲的怀里面就有了罪，是不是? Raja Daud berkata, waktu saya masih di dalam rahim ibu saya sudah berdosa. Karena papa berdosa, mama berdosa. 所以耶稣基督降生到世界，不用这个方法，用另外的方法，从真理玛利亚所生。这个孕不是从人来的，那是神圣灵感动的，saudara. Jadi kedatangan Yesus ke dalam dunia bukan pakai jalur pernikahan satu laki-laki dan pernikahan satu perempuan melahirkan anak. Karena itu berdosa. Ya, semua kita manusia berdosa. Jadi kedatangan Yesus ke dalam dunia Tuhan pakai jalur yang lain. Jalur apa? Jalur seorang gadis melahirkan anak. Bukan dari laki-laki. Jadi ini adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati manusia. 所以我们看见耶稣基督跟玛利亚的关系就是这样。Kita dapat melihat hubungan Yesus dengan ibunya dengan Maria adalah demikian. Mamanya, tapi Yesus juga adalah Tuhannya. 有的时候玛利亚忘记耶稣是他的主。有时候说话呢，就好像跟普通孩子说话一样。Ada kalanya Maria ya mungkin kebablasan, dia mungkin lupa, dia menganggap ya ini anaknya juga Tuhannya. Jadi dia
biasa. Contoh，比方说，在迦拿的婚姻，酒不是用完了吗？用完了以后怎么样？玛利亚就好像告诉儿子说：“哎，酒用完了。”意思说什么？你去一杯了。Saudara, di dalam Alkitab ada mencatat satu kali Yesus ikut perjamuan pernikahan di kota Kana. Tamunya mungkin banyak, kali nggak tahu bagaimana persiapan nggak cukup, air anggurnya habis. Pada zaman dulu kan itu malu banget. Kalau sekarang udah habis telepon langsung ya, supermarket kirim dah, ya pakai itu ya, kirim. Zaman dulu mana ada. Air anggur habis, seumur hidup kamu dibacain tau nggak? Kalau orang tuh waktu kondangan tuh minumannya habis tuh, pelit tuh banyak ya. Saudara, di dalam keadaan demikian, Maria berkata kepada Yesus, Yesus, itu yang lagi ngawin ini ya, yang lagi ngawin ini, air anggurnya habis. Apa artinya? Ya bantuin nih, begitu kan? Ya lupa siapa itu Yesus. Yesus kasih tahu, gitu. Ini kan bahwa Yesus mensiapkan Furen. Yesus ingatkan, ibu, apa kaitannya kamu dengan aku? Oh kurang ajar Yesus ya? 不是，Yesus要提醒他，我是主。Yesus bukannya kurang ajar, Yesus mau mengingatkan Maria, ya, di dalam menjalankan tugas surgawi. Tidak ada satu manusia yang bisa mengatur Yesus, termasuk ibunya. Yesus tahu apa yang dia harus lakukan. Bukan disuruh ibunya, habis tuh, tolong ini. Yesus sendiri bisa mengetahui, karena dia adalah Tuhan. Seperti pemengkajian Yesus dan Maria ke Tuhan. Ini contoh yang pertama. Hubungan Yesus dengan seorang perempuan, ibunya. Dia sangat menghargai, dia sangat menghormati. Nanti sebentar kita akan melihat bagaimana dia menghormati ya. 第二个，我们要看见，在马太福音第9章不用翻ya，马太福音第9章18节到26节。Bagian yang kedua yang saya mau ambil contoh yang diambil dari nggak usah balik saudara ya, mau catat tapi tidak usah balik ya, nanti saudara ketinggalan dengarnya. 马太福音9章18节到26节记载两件事。Matius 9 ayat 18 sampai ayat 20 mencatat dua perkara yang Yesus lakukan. Yesus 叫一个12岁已经病死的女孩子复活过来。Ya, jadi yang Yesus lakukan adalah dia membangkitkan seorang anak perempuan yang sakit kemudian mati. Ini anak perempuan baru usia 12 tahun. Yesus membangkitkan dia. Dengan demikian menghibur papa daripada anak perempuan ini. Karena papahnya adalah penjaga rumah ibadah. 呀，这个女孩子的爸爸是会堂的管理人雅鲁。这段圣经也记载什么呢？这段圣经也记载耶稣基督医治一个犯血漏的一个妇人。马可福音我们有学过，ya. Jadi Matius pasal 8 ini, pasal 9 juga mencatat Tuhan Yesus menyembuhkan seorang wanita perempuan yang sakit perdarahan, yang sakit perdarahan sudah bertahun-tahun. Dia sudah menghabiskan duitnya, dulu ada BPJS, ada asuransi sakit, tabungannya dipakai. Tabungannya habis, penyakitnya bukan saja nggak sembuh, malah penyakitnya makin berat. 后来这个女人就听见耶稣的名声，她知道耶稣要从什么地方经过，所以她就去找耶稣。Kemudian perempuan ini yang sudah habis-habisan semuanya, dia dengar tentang nama Yesus dan dia dengar Yesus bakal lewat di suatu tempat, 所以她就去找耶稣。你知道，在那个时候呢，犯血漏的，在犹太人的社会里面这是不洁净的。Saudara, penyakit perdarahan di komunitas Yahudi pada zaman dulu
dapat sakit itu haram. Haram. Kalau haram itu Bu Cecen jangan dekat-dekat orang. Nggak boleh dekat orang juga nggak mau haram gitu loh. Ya. Nah, kan secara女人呢，她要得到医治。Perempuan ini dia rindu untuk apa ya? Untuk mendapat kesembuhan. 所以他就跟着耶稣了。我们知道耶稣不论到哪里，很多人跟着，是不是？Kita tahu Yesus kemana-mana pun banyak orang ikut dia. Bagaimana ini perempuan yang orang lihat itu haram bisa masuk? Orang kan lihat sekalian ketahuan ini. Nggak tahu bagaimana dia menyelundup. Bukan menyelundup ini ya. Dia nyelip aja begitu. 他从耶稣的后面摸耶稣的衣裳 dari belakang, nggak berani dari depan. Kelihatan dong. Dari belakang orang banyak. Dasar-dasar ya, pegang aja begitu bajunya. Begitu pegang, perdarahnya langsung stop. Langsung stop. 所以呢，我们看见 stop beliau senang dong, mau pulang dong. Ya kan? Yesus bilang水摸我, siapa yang megang saya ya? Muridnya bilang, aduh pakai tanya-tanya lagi guru. Ini kan orang banyak, desak-desak ya pastilah. 这么多人你还问水摸我？有说不是，这个不是人家有很多人插来插去的，不是。我感受到有力量从我身上出去。Yesus nggak salah. Yesus bilang bukan karena desak-desak, saya tahu. Saya berasa ada kuasa, ada kekuatan yang keluar dari diri saya ini. Dan 有人知道，他也不能够跑呀，很多人嘛。Jadi perempuan yang sakit perdarahan ini yang udah sembuh, dia mau ngawur nggak bisa kan orang banyak, terus desak-desak. Kok ketahuan ya? Yesus bilang siapa ya? Mau ngawur dia keluar dan ngomong aku dah. Saya dimomelin nggak sama Yesus? Enggak. Tidak. Yesus 当这个女人承认的时候 waktu perempuan ini mengaku dia yang menjamah Yesus. Yesus 不但没有骂她，而且也说女儿，你的信救了你。Dia tidak dimarahin saudara. Malah Yesus bilang, hai perempuan, imanmu sudah menyelamatkan kamu. 所以这个女人呢，不但身体得到医治，血肉停止，她的灵魂也得到拯救。Ya, jadi perempuan ini saudara, begitu dia keluar, dia ngaku, dia bersaksi saudara, bukan saja fisiknya disembuhkan, jiwa dan rohnya juga diselamatkan. Yesus bilang, pulanglah kamu dengan sejahtera. 你平平安安的回去吧。所以我们看见耶稣基督，他没有嫌弃血肉病的人，没有像别的犹太人，甚至女人也觉得，你是肮脏的。耶稣没有嫌弃。Walaupun perempuan ini sakit perdarahan, Tuhan Yesus tidak mencela dia. Ya. Oh, kamu apa nih? Kamu najis nih gini, tidak. Najis kamu haram gitu. Yesus malah menyembuhkan dia. 这是第二个，耶稣怎么样对待他的那个时候的妇女。Ini contoh yang kedua. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan seorang perempuan yang satu umur 12 mati, Tuhan sembuhkan, kasihan bapaknya. Ya. Satu lagi kita melihat bahwa Yesus menyembuhkan orang wanita yang sakit perdarahannya. Fisiknya disembuhkan, jiwa dan rohnya diselamatkan. 第三个，contoh yang ketiga。第三个例子就是在约翰福音第4章，在那里讲到耶稣基督遇见一个撒玛利亚的妇人。按照人的标准，撒玛利亚的妇人是一个道德败坏的女人，她有5个丈夫，现在第6个也不是她的。Contoh yang ketiga adalah perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini kalau kita lihat secara pakai ukuran standar manusia, ini perempuan adalah perempuan yang tidak bermoral. Karena dia sudah punya 5 suami, sekarang yang ke-6 juga bukan suaminya. Bisa dibayangin?
bagaimana orang melihat perempuan ini. 所以呢，那个社群的人呢都唾弃他。Masyarakat komunitas waktu itu semua bagaimana semua sudah menghina dia, tidak mau dekat kepada dia. 尤其是女人，怕接近他，等下我的丈夫又给他勾。Jadi semua orang nggak demen ini perempuan Samaria, apalagi ibu-ibu takutlah. Dekat-dekat dengan dia, kan suami lu digaib lu, ya kan? Nggak berani dekat-dekat dia, saudara. 所以你看这个撒玛利亚的妇人心中怎么样bayang? Bisa bayang nggak? Bisa kebayang nggak? Ini perempuan Samaria, bagaimana dia hidup dia itu? Ya. 没有人要跟他说话，nggak ada orang mau ngomong sama dia. 约翰福音就记载，这个女人呢，这个撒玛利亚妇人呢。 在中午的时候，到井里面，不是每一个家都有井啊，这个是公共用的井，他去打水。Injil Yohanes pasal 4 mencatat bahwa perempuan Samaria ini pergi nimba air, pergi ke sumur. Bukan setiap orang punya sumur ya, zaman dulu enggak. Sekarang juga masih ada di dusun-dusun ya. Kan gali sumur kan mahal, ya kan? Sumurnya rame-rame pakai gitu. Ya, dulu di rumah saya juga ada sumur. Itu sumur sendiri, gitu ya. Tapi waktu itu kan sumur ramai-ramai pakai. Nah, perempuan Samaria ini pergi nimba air waktu tengah hari bolong. 那个时候呢，就是妇女们打水是在太阳差不多要下山的时候，没有那样热打水。Jadi wanita-wanita pada waktu itu ya. Sekarang saya pikir juga mirip kali ya, saudara. Jadi ibu-ibu di situ saudara nimba air sore-sore, matahari udah nggak gitu panas. Tapi ini perempuan Samaria waktu tengah hari bolong, nggak ada orang, nggak ada yang mau pergi, panas. Dia nimba, kenapa? Nah, justru dia belajarkan. Justru dia mau menghindari itu ibu-ibu yang nanti dia digosip-gosipin, tau nggak? Dia juga takut dinyindirin orang, ya kan? Dia juga nggak enak, saudara. Jadi dia pilih waktu justru yang paling panas yang nggak ada orang, diambil air, ya supaya dia nggak digosip-gosipin orang. 圣经说那个时候呢，耶稣就在井旁。Pada waktu itu Alkitab berkata Yesus ada di pinggir sumur itu. Murid-muridnya pergi ke kota beli makanan. Jadi Yesus nunggu di situ. Ya, jadi mereka habis memberitakan Injil, capek, panas, ya, muridnya pergi beli makanan di kota, Yesus nunggu di pinggir sumur. Ketemulah ini perempuan. Ambil itu kan, ada tongnya ya, ada timba ya. Yesus bilang bagi saya air dong. Yesus ucapkan hayau sui. Saudara harus tahu ya, nah kesehau 耶稣是犹太人是吗？撒玛利亚跟犹太人已经几百年仇敌，没有讲话，这个是有历史的根源。Saudara, secara daging ya, secara fisik ya, Yesus kan lahir di Israel, orang Yahudi. Ini kan perempuan Samaria. Orang Yahudi sama orang Samaria itu musuhan, musuh bebuyutan, udah dari nenek moyangnya. Itu ada akar sejarahnya itu. Saya nggak bicara di sini ya, saudara, kepanjangan ya. Ada akar sejarah. Pokoknya orang Yahudi sama orang Samaria musuhan dan begitu. Sekarang Yesus bilang minta air. Itu perempuan bilang, kok orang Yahudi minta air sama saya? Kan kita nggak ada hubungan. Kenapa minta? Satu. Kedua, orang zaman dulu laki sama perempuan nggak kayak sekarang nih bebas ngomong-ngomong gitu, nggak ada. Ya, jadi dia bilang, kamu laki, saya perempuan, kamu orang Israel, orang Yahudi, saya orang Samaria, kenapa minta air sama saya? Ah, disitulah mulai percakapan, 就开始了这个对话。也是说，如果你知道跟你说话的是谁，你呀，反而要跟我要水。Yesus bilang, kamu nggak tahu ya, yang ngomong sama kamu ini siapa ya? Kalau kamu tahu, nanti kamu akan minta sama dia. Kaget itu perempuan, kamu nggak ada
nggak ada tong air, nggak ada timba. Bagaimana kamu bisa ada air? Bagaimana kamu bilang malam nanti saya minta sama kamu? Mulai percakapan, 开始对话, mulai dialog. Yang Yesus bicarakan kemudian bicara tentang air hidup. 在谈话的时候，耶稣就讲生命的水，生命的水。为什么他有5个丈夫？为什么现在有6个丈夫？你的生命缺少一个，你很渴慕，很渴慕人的爱，很渴慕人的关怀，你没有。你结婚了，丈夫可能不好，可能打你，你再结婚，你得不到你心灵的投高。Saudara, jadi kenapa suami begitu banyak? Apakah dia perempuan nggak benar? Mungkin iya, mungkin tidak. Mungkin suaminya jahat, galak, pukul dia. Dia menikah, oh satu ini jelek nih ya. Mungkin harapin dapat suami yang kedua kali, ketiga semua jelek, jahat. Jadi bagaimana saudara? Ini perempuan dia haus akan cinta kasih seorang pria. Dia haus akan punya satu keluarga yang harmonis, saudara. Jadi Yesus dari minta air, Yesus bicarakan air hidup. Yesus bilang kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Tapi kamu minum air yang saya berikan, kamu tidak akan haus. Hidup kamu akan puas. Perempuan itu bilang, oh begitu. Kalau gitu mari dong, bagi saya dong. Oke, Yesus bilang, panggil ke suami kamu. Saya nggak punya suami, dia bilang. Yesus bilang kalau minum dan sendiri dong. Ingat kan suamiku, saya nggak punya suami. Iya, Yesus bilang saya tahu kamu nggak punya. Sekarang yang keenam juga bukan kamu punya, lalu pakai. Demikian akhirnya bicara-bicara dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. 他知道耶稣是弥赛亚之后呢，他生命立刻改变。他原来不是怕人呐，不敢见人吗？就是在正午的时候，很热的时候出去。现在他遇见耶稣基督，他生命不再饥渴，他反而回到城里面，告诉那些撒玛利亚人：“我找到了一个人，我看见那个人把我素来所做的都说出来了。这个人莫非是先知？这个人可能就是基督。”是的，saudara. Setelah bicara-bicara Yesus kepada Yesus, saudara, dan perempuan Samaria tahu inilah Juru Selamat. Dia buka pintu hatinya, dia terima Yesus dan Alkitab berkata itu tempayannya dia tinggal di situ, dia pergi masuk ke kota. Dulu dia takut ketemu orang, sekarang dia nyamperin, dia masuk ke kota dan dia panggil orang-orang, hei, dengar nih, saya ketemu satu orang. Orang itu menceritakan semua perkara yang saya lakukan, dia tahu. Apakah dia ini Juru Selamat? Tidak. 生命改变。人家不要的，人家看不起的，耶稣拯救他。Saudara, kita melihat orang yang dihina, yang dicaci maki, yang ditertawakan, padahal dia haus sekali. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia terpuaskan hidupnya. Dia tidak takut lagi ketemu orang, saudara. Dia terang-terangan bilang orang ini menceritakan perbuatan saya, kejelekan-kejelekan saya, dia tahu semua. Bukankah ini Tuhan dan Juru Selamat, saudara? 所以我们非常感谢神的恩典，耶稣基督拯救了他。诗篇告诉我们说，得赦免起过，这该起罪的，这人是有福的。Saudara, kitab Mazmur 32 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Dosa-dosa kita ditutupi oleh darah Tuhan Yesus, ditutupi oleh berkat dan anugerahnya. Betapa dosanya betapa banyak pun Tuhan mampu untuk menghapusnya. Itu contoh yang ketiga. Kita melihat contoh yang keempat. 第四个，我们看见耶稣基督保护、救赎一个正在犯罪、正在行淫的时候被捉拿的女人。
Contoh yang keempat, kita melihat Yesus berjumpa ketemu dengan seorang perempuan yang sedang berbuat zina yang ketangkep basah. Udah pernah belajar kan ya kemarin nih ya? 抓到了会怎么样？要用舌头打死。Kita udah belajar ini ya. Di masyarakat Yahudi kalau ketemu perempuan kayak begitu, orang yang saksi mata yang pertama ambil batu, rajam sampai mati. Yang lain, orang pertama rajam sampai batu, yang lain orang di kota itu yang ikut kan, rajam sampai mati. Sekarang Yesus ketemu orang kayak begini, ya. Jadi lagi berbuat zina ketangkap dan dibawa ke hadapan Yesus. Lucunya berzina berapa orang? 2 kan? 2 kan berzina. Tapi yang dibawa ke hadapan Yesus yang perempuan. Bukankah itu contoh bahwa laki-laki dihormati, perempuan diremehkan? Berbuat zina 2 orang, mana yang laki? Kok yang perempuan dibawa ke hadapan Yesus? Ya, nih, mementingkan, menghargai laki-laki dan meremehkan perempuan. Nah, 然后呢，他们就问耶稣，耶稣应该怎么样？耶稣 bagaimana nih orang？ ya， 这个按照摩西的律法怎么样呢？用舌头打死。Menurut hukum Musa, raja sama batu mana nanti? Udah tahu kan kalian? Sudah lah mah, ini cucu. Anda udah tahu, kok mesti tanya Yesus lagi sih? Ini satu pancingan. Dia orang juga mau menjerumuskan Tuhan Yesus, tapi dia tahu Yesus tetapi Yesus berkata, Allah, 就照着摩西的律法打死他。耶稣会被罗马的军队捉拿。Kalau Yesus bilang, oke, jalankan saja hukum Musa, Yesus nanti akan berurusan dengan tentara Romawi. 为什么呢？因为犹太人那个时候不是被罗马统治吗？他们没有权柄杀人。Orang Yahudi waktu itu kan dijajah sama Roma. Jadi orang Yahudi tidak berhak ya, tidak berhak untuk eksekusi seseorang. Itu mesti kasih ke pemerintah. Pemerintah itu kan pemerintah Roma. Ya, jadi itu satu jebakan. Kalau Yesus bilang, ya itu dia raja membantu. Kan buku Musa ngomong gitu. Yesus akan berhadapan dengan pemerintah Roma nanti. Siapa suruh kamu begini? 如果耶稣说，好了，饶恕了，放他走，不要紧了，每个人都有罪嘛。Kalau Yesus bilang, oke, kalau gitu, ya lepasin aja, semua orang juga berdosa lah. 他们会说，你犯摩西的律法，你是犹太的拉比，你怎么犯了摩西的律法呢？ Kalau Yesus bilang, udah ampunin aja begitu. Mereka berkata nanti, kamu kan seorang rabi, seorang guru. Kok kamu bisa melanggar hukum Musa? Okay. Jadi bilang lepas, bebaskan, ampuni, apa hukum? Dua-duanya salah. Bagaimana? Yesus 说，你们中间如果有什么人觉得他没有罪，他就可以第一个人用石头把他打死。Yesus bilang, oke, kalau gitu di antara kamu sekarang ini, ya, kalau ada siapa yang merasakan dia tidak ada dosanya, ambillah batu yang pertama, rajam dia. Semua orang juga berdosa, ya kan? Jadi Alkitab berkata, 他们从大到小一个一个都走了。Alkitab berkata, itu orang yang dari yang tua, dari yang tua sampai yang muda, dari yang muda sampai tua, satu persatu mundur teratur. 最后这一个女人站在他那边，站在耶稣面前。耶稣问他说：“夫人，那些人在哪里？” Jadi semua pada pergi, tinggal perempuan itu berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Dan Yesus tanya, "Hai ibu, di mana orang-orang itu yang lain?"
妇人说他们都走了。Perempuan itu berkata, mereka udah pergi satu persatu. Tinggal saya. Yesus 没有罪，耶稣tidak ada dosa. Yesus 才有资格拿石头打他。Yesus tidak ada dosa. Dia berhak. Justru dia berhak ambil batu dan merajam dia. 但是耶稣说，我也不定你的罪，我也不定你的罪，去吧。从此不要再犯罪。Yesus berkata, aku juga tidak menghakimi kamu. Kalau mereka mau menghakimi kamu karena mereka nggak cukup syarat, mereka juga berdosa. Saya tidak berdosa, saya bisa merajam kamu, tapi saya tidak. Yesus bilang, pulanglah. Dan mulai sekarang jangan lagi berbuat dosa. 多么温馨，多么温柔，也是多么有力的话，鼓励的话，安慰的话。去吧，从此不要再犯罪。你知道吗？当他们把那个女人带到耶稣面前的时候，他说都眼睛都看着他，好像把他吞掉。Saudara tahu waktu mereka membawa perempuan itu ke hadapan Tuhan Yesus, semua mata melihatin itu. Kayak mau ditolong, ini perempuan yang nggak benar, ini dan sebagainya. Sekarang semua orang pada pergi dan Yesus berkata, saya juga tidak menghakimi kamu. Pergilah, mulai sekarang jangan lagi berbuat dosa. Betapa lembut kata-kata itu, tapi lembut tapi juga powerful. Lembut tapi juga berkuasa. Begitu sejuk, begitu tenang, begitu menghibur. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Perlakuan Yesus kepada perempuan. 最后 terakhir， 耶稣基督在世的时候，不但有许多的男人跟随他，也有不少的妇女跟随他。Waktu zaman Tuhan Yesus, saudara, bukan saja banyak pria-pria yang mengikut dia, ya, yang mengikut dia, dan juga tidak sedikit wanita mengikut dia. 这些跟随耶稣的女人啊，是怎么样的人呢？ Ini wanita-wanita yang ikut Tuhan Yesus adalah orang-orang yang kayak bagaimana? 他们当中有一些是从前被鬼附的，被耶稣释放；有的是生病被病魔所缠绕的，好像那个患血肉的人；有一些是尊贵的妇女，是上层人士啊，是希律王皇宫里面的财政部长的太太。 Saudara, orang perempuan-perempuan yang ikut Tuhan Yesus adalah orang yang kayak bagaimana? Di antaranya adalah orang yang dulu kerasukan setan, Tuhan bebaskan. Maria Magdalena kan begitu, ya kan? Ada juga yang orang sakit disembuhkan, tadi yang perdarahan itu, masih banyak lagi saudara. Ya. Dan juga ada wanita yang golongan atas yang terhormat. Di antaranya ada istri daripada bendahara istana Raja Herodes, istri bendahara, menteri keuangan, istrinya, ya, percaya kepada Tuhan Yesus. Yang tadi yang kita baca itu, saudara, kita sudah baca tadi Lukas pasal 8 ayat 3, ya, tadi Lukas pasal 8 ayat ketiga. Ya, di sana dikatakan ada beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Siapa? Mereka adalah Maria Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Dirasuk oleh 7 setan, Tuhan bebaskan dia. Lalu ada siapa lagi? Ada Yohana. Siapa dia? Istri Kusa, bendahara istana Herodes, menteri keuangan, istrinya, orang tinggian. Ya, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. 这些妇女相信耶稣，爱主。Ya, wanita itu entah yang sakit, entah yang dibebaskan, ya, entah yang mendapat
keselamatan dari Tuhan, hati mereka penuh dengan sukacita. Yang dirasuk, yang sakit, termasuk istri bendahara dari istana Raja Herodes. Mereka ini saudara mengumpulkan uang, ya. Mereka ini mendukung Tuhan Yesus. Itu ada di dalam Matius 27. Matius 27 ayat 55. Ya. Matius 27 ayat 55, ini satu hal lagi. Ada di situ banyak perempuan-perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antaranya mereka ada Maria Magdalena dan Maria, ibu Yakobus dan Yusuf dan anak-anak Zebedeus. Jadi saudara, ibu-ibu yang mengikuti Tuhan Yesus ini, mereka tadi di dalam Lukas dikatakan mereka pakai uang mereka mendukung pelayanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya dan rombongan itu. Saudara, waktu Yesus dipanggil di kayu salib, Yesus penting在十字架上的时候, ada ibu-ibu kan di sini dia katakan, ibu-ibu dari jauh ya. Yesus dipantek, mereka dari jauh, mereka melihat ya bagaimana keadaan Yesus dipantek. Ibu-ibu itu dari mana? Jam-jam ini patut kita perhatikan. Ibu-ibu itu dari mana? Ibu-ibu itu dari tempat yang jauh. Ya, dari tempat yang jauh mereka melihat Tuhan Yesus. Dari tempat yang jauh dari mana, saudara? Kalau kita lihat di dalam Lukas juga di sana dikatakan mereka datang dari Galilea. Galilea di utara, saudara. Dari Galilea ikut Yesus sampai ke Yerusalem. Mau tahu berapa jauh? Galilea sampai ke Yerusalem itu ada 152 km. Ada bayangan? 152 km, jangan ngomong sana, ngomong di Indonesia aja. Tahu nggak dari Jakarta ke mana? Ini supaya jalan-jalan. Jakarta Bandung kira-kira. 152 km kira-kira Jakarta Bandung. Itu wanita-wanita ikutin Yesus. Saudara, bukan naik becak loh, nggak ada becak, nggak ada minikar, nggak ada gojek, nggak ada mobil apa lagi, helikopter nggak ada. Jangan ngerti. Mungkin di tengah-tengah kalau yang kaya mungkin bisa naik delman, kali ini apa ini? 152 km. Perempuan-perempuan itu ikut Tuhan Yesus sampai di bawah kaki kayu salib Tuhan Yesus, menyaksikan penyaliban. Taman tua mau aicu, betapa mereka cinta kepada Tuhan. Ingat taman bongen, taman seen, taman kangen. Perempuan-perempuan ini adalah perempuan-perempuan yang mendapat berkatan anugerah, merasakan anugerah itu, dan yang berterima kasih kepada Tuhan. 这就是基督教所敬拜的主. Ini adalah Tuhan yang kita sembah. 耶稣基督道成肉身降世为人，是由一个年轻的犹太处女玛利亚所生的。Yesus datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, dilahirkan melalui rahim seorang gadis Maria. Yesus 被钉在十字架上的时候, waktu Yesus dipantik di kayu salib, 他把他的母亲交托给他的门徒约翰，请你照顾我的母亲。这就是耶稣的消息。Waktu dipantik di atas kayu salib, sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, Yesus menyerahkan ibunya kepada muridnya Yohanes. Dia berkata kepada Yohanes, Yohanes, lihatlah ibumu. Dan berkata kepada Maria, ibu, lihatlah anakmu. Alkitab berkata, sejak itu Yohanes membawa Maria pulang ke rumahnya untuk dipelihara.
dipantek di kayu salib, pakai paku, lagi masih menderita itu saudara, dia masih ingat. Kalau saya udah nggak ada, bagaimana mama saya? Dia serahkan kepada muridnya. Maria masih ada anak yang lain loh. Yesus masih ada adik-adiknya yang laki. Kenapa nggak dikasih kepada adik-adiknya? Karena pada waktu itu sampai detik itu adik-adik Tuhan Yesus masih belum kenal. Kokonya ini abang, dia pikir abang gue kok gitu ya. Abangnya ini adalah Tuhan. Sampai Yesus bangkit dari kematian baru kepikir, oh ya selama ini ya, selama kita hidup sama abang kita nggak pernah ada perkataannya apa yang dosa. Baru mereka kalau gitu dia Tuhan. Maka setelah Yesus bangkit dari kematian, adik-adiknya baru percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan surat Yakobus itu ditulis oleh adiknya Yakub. Ya, ada satu lagi Yudas, itu juga adik bukan Yudas yang jual Tuhan Yesus. Jadi saudara, itulah sebabnya kenapa waktu Yesus dipantik di kayu salib, dia menyerahkan mamanya kepada muridnya Yohanes Pembaptis. Saudara sekalian, saudara dan saya, kita ni wo Oman Aizu. Saudara, kita cintalah kepada Tuhan kita. Oman Aizu, Oman Yue Cucu sama. Kita mencintai Tuhan, apa yang kita lakukan. Kita lihat perempuan-perempuan itu, mereka memakai harta mereka untuk mendukung pelayanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang cinta kepada Tuhan dari Galilea ikut sampai ke Yerusalem. Tidak takut jauh, tidak takut susah, tidak takut capek. Hari ini saudara, apa yang kita buat untuk Tuhan Yesus? Kita berdoa kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, doa Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan? Tuhan ya wo, ini sama, wo kei ini terus sama. Kita berdoa 2-3 menit, nanti saya minta majelis penghubung kita Erni menaikkan doa. Kita doa dulu, oke, 2-3 menit. Oman anjing, itu kita berdoa untuk diri kita. Silakan Herni pimpin doa. Terima kasih Bapak dalam surga, firman-Mu sekali lagi boleh mengingatkan kepada kami betapa Tuhan mengasihi kami, betapa Tuhan melakukan yang terbaik buat kami. Biarlah firman yang boleh menolong kami untuk bagaimana kami meresponi akan segala kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan lakukan kepada kami. Selama masih ada kesempatan, masih ada waktu dan kepercayaan Tuhan buat kami, biarlah kami boleh terus memakai hidup kami untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, bahkan kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, matahari dalam hati kami, dan Tuhan menolong kami untuk melakukan firman dalam hidup kami. Terima kasih untuk Musa yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang baik. Kiranya memberkati Musa, berikan dia kesehatan, hikmat daripada Tuhan untuk terus dipakai oleh Tuhan. Dengarlah seluruh doa kami, mengucapkan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
今天下午的信息告诉我们说，上帝顾念人所以为的弱智女人。女人虽然在体力上比男人软弱，所以常常受到欺负，但是上帝仍然顾念，上帝仍然没有忘记。我们来唱一首诗歌，我永不忘记你。Firman Tuhan pada sore hari ini sungguh menghibur hati kita. Tuhan memelihara, Tuhan memperhatikan yang disebut kaum lemah, yaitu wanita. Secara fisik, wanita lebih lemah dari pria. Oleh sebab itu, di dunia ini, entah itu dunia timur, entah itu dunia barat, ada budaya yang menghargai, menghormati pria dan menganggap sepi, tidak menghormati wanita, kaum lemah. Tapi Tuhan berkata, aku tidak melupakan engkau. Mari kita angkat puji-pujian ini. Tak ku lupakan engkau.